Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas Infinix Note 30 ya teman-teman. Walaupun Infinix Note 40 sudah keluar, apakah layak masih kita beli Infinix Note 30 ini? Seperti ini kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30 setelah aku pakai sekitar 1 bulanan teman-teman. Yang pertama untuk kelebihannya dulu, kita akan sebutkan di Infinix Note 30 ini. Desainnya, menurutku desainnya Infinix Note 30 itu masih cukup oke. Nggak ketinggalan dengan Infinix Note 40. Di belakangnya seperti ini, sampingnya juga seperti ini, bezelnya cukup tipis ya teman-teman, walau bawah lebih tebal sedikit. Dan layarnya itu ada di 6,7 inch teman-teman, 120 Hz. Jadi kalian nyaman sehari-hari kalau untuk pakai Infinix Note 30 ini. Scroll-scroll untuk media sosial, untuk kalian ngegame itu sangat nyaman. Layarnya lebar dan refresh rate-nya juga udah tinggi, 120. Untuk kalian nonton YouTube atau scroll-scroll medsos itu sangat nyaman, dan harganya juga sekarang sangat terjangkau, ada di 1,9 juta. Yang kemarin pertama launchingnya itu di 2,5 jutaan. Seperti ini ya teman-teman, RAM-nya besar dan ROM-nya juga besar. RAM-nya sendiri ada di 8 GB, bisa ditambah 8 GB. Dan ROM-nya ada di 256. Jadi kalau kalian suka foto, suka nyimpan video atau bikin konten tuh sangat nyaman. Layarnya besar juga, bisa kalian untuk buat ngedit konten tuh juga sangat nyaman kalau layar sebesar ini. Dan kalian juga nggak akan khawatir karena baterainya juga cukup besar. Seperti ini ya teman-teman, desainnya sangat bagus. Ini juga sudah stereo ya teman-teman, ada 2 speaker di bawah dan di atas. Ini tuningan dari JBL teman-teman, sangat nyaman kalau kalian untuk nonton video YouTube atau untuk kalian ngegame itu sangat nyaman. Jadi kiri kanan ada suaranya, kalau main PUBG itu stepnya kedengeran untuk kiri kanannya. Dan ini juga udah ada gyroscope-nya teman-teman, hardware, jadi sangat nyaman, sangat responsif untuk gyronya juga. Kalau aku ngegame di sini juga sangat nyaman karena layarnya lebar. Untuk teman-teman sendiri ada yang masih pakai Infinix Note 30 ini, komen dong teman-teman di bawah untuk kita saling sharing dan saling memberi pengetahuan tentang Infinix Note 30 ini. Untuk chipsetnya pakai Helio G99 6 nanometer, dan Antutunya sendiri untuk versi 10 itu di 400 ribuan. Memang sih sekarang HP-HP yang baru itu yang harganya murah-murah itu pakai Helio G99 dan banyak menggunakan chipset ini karena chipset ini sangat nyaman dan gampang dijinakkan ya teman-teman. Untuk chipset Helio G99 ini seperti ini ya tampilannya, dan untuk settingannya seperti ini. Untuk Mobile Legends-nya bisa super sampai ultra teman-teman, jadi bisa untuk kalian mainkan itu sangat lancar. Dan menurutku sih kalau untuk main Mobile Legends di Infinix Note 30 ini masih cukup mumpuni ya teman-teman, apalagi layarnya juga lebar dan baterainya besar. Untuk settingan gamenya ini bisa kalian di mode penghematan daya atau langsung kalian pentokin aja di mode performa ya teman-teman. Itu ada di 120 fps, jadi kalian tuh sangat nyaman kalau memakai game Mobile Legends di Infinix Note 30 ini, karena bisa kalian atur-atur sendiri sesuka kalian. Dan settingannya udah mentok rata kanan ya teman-teman. Di harga 1,9 juta apa ada masih yang dapat mentok rata kanan untuk game-game. Untuk PUBG Mobile seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu settingannya juga. Kemarin aku pakai itu di semut ultra teman-teman, mentoknya itu di semut ultra, belum bisa di semut ekstrim, tapi sudah cukup nyaman sih. Kalau di semut ultra itu kita akan mendapatkan di 40 fps teman-teman, tapi ya stabil juga sih, kadang turun juga di 35an dan naik lagi di 40 fps. Jadi sudah cukup nyaman untuk kalian push rank untuk PUBG Mobile juga. Gyronya juga cukup nyaman teman-teman, menurutku responsif dan enak sih kalau dipakai. Gyronya itu udah hardware teman-teman, bukan yang instalan aplikasi, jadi kalian untuk ngegame itu sangat smooth untuk gyronya sendiri. Kita lihat dulu untuk settingannya di PUBG Mobile itu seperti ini ya teman-teman, bisa di smooth ultra, ini pentoknya. Kalau di seimbang itu juga bisa ultra. Kalau HD-nya di high, tapi untuk HDR-nya belum bisa teman-teman. Jadi ya untuk HD di high dan semut di ultra. Kalau aku sih biasanya mainnya di semut ultra udah cukup,
karena udah nyaman dan baterainya juga awet sih di 5000 mAh, jadi kalian kalau push rank sangat nyaman. Dan enaknya itu kita dapat charger yang 45 watt ya teman-teman, sangat cepat sih. Dan HP-nya ini bisa jadi kalian fungsikan sebagai powerbank juga, seperti ini caranya. Jadi bisa untuk ngecas HP kita yang kedua, atau pada waktu di perjalanan atau kondisi darurat teman kita membutuhkan powerbank, kita bisa gunakan Infinix Note 30 ini sebagai powerbank teman-teman. Seperti itu tadi caranya, sangat gampang. Apalagi ini kan baterainya juga cukup besar di 5000 mAh dan chargernya juga sangat cepat di 45 watt. Seperti ini, tinggal colokkan kabelnya, terus kita pencet ini, oke, langsung otomatis masuk. Itu saya chargerkan ke iPhone 11 Pro. Terus ada fitur bypass charging. Ini untuk kalian yang suka game berjam-jam sangat nyaman, karena kita bisa atur. Bypass charging ini otomatis daya listrik yang masuk nggak lewat baterai tapi langsung ke mesin, jadi aman. Baterai kita untuk jangka panjang sangat aman, tidak gampang rusak, tidak gampang bocor. Jadi untuk kalian yang suka game bisa kalian atur di 20% atau 30% itu nanti menggunakan bypass charging. Kekurangannya sebagai berikut untuk kalian buat pertimbangan teman-teman. Kecerahan layarnya itu menurutku sangat kurang, ada di 580 nits. Kalau kalian pakai di outdoor itu sangat kurang sih menurutku. Ini aja di indoor itu kurang cerah menurutku. Seperti ini udah full. Untuk brightness-nya ini sudah full ya teman-teman, sudah saya pentokkan atas tuh masih seperti ini. Biasanya yang kecerahan layarnya itu tinggi, kalau saya pentokkan, sebelum saya pentokkan itu sudah tulisannya nggak kelihatan. Kadang ada yang kayak ngeblur, itu sudah terlalu cerah banget. Ini seperti ini masih kelihatan. Menurutku kurang kalau untuk dipakai outdoor, apalagi kalau kalian itu kerjaannya banyak di luar ruangan seperti ojol, atau kalian itu banyak dikerja di luar ruangan seperti marketing atau apa, itu menurutku sih kurang. Di 580 nits menurutku. Ada yang lebih tinggi lagi kok harga segitu. Untuk backdoor yang belakang ini yang vegan leather itu menurutku sih gampang panas sih. Untuk penyebaran panasnya kurang, tidak seperti varian lainnya itu ada yang belakangnya kaca teman-teman, Infinix Note 30. Tapi sekarang itu sangat sulit untuk mendapatkan Infinix Note 30, apalagi di e-commerce kebanyakan sudah sold out. Kadang dikeluarin di flash sale aja langsung sold out karena harganya sangat murah di 1,9 jutaan. Sekian dulu video dari Gesang Channel, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.